Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Azwin Asrof dengan NIM terakhir 095 dari kelas HPI 1C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang telah kami diskusikan mengenai sejarah perkembangan studi Islam. Sejarah perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Studi Islam di dunia Islam sama dengan menyebut studi Islam di dunia Muslim. Dalam sejarah Muslim dicatat sejumlah lembaga kajian Islam di sejumlah kota. Maka, uraian berikut adalah sejarah perkembangan studi Islam di dunia Muslim. Selama 350 tahun pertama, tahun 750 sampai 1258 Masehi, kejayaan tersebut didominasi dan secara mutlak dikuasai sarjana-sarjana Muslim. Sementara beberapa pusat kegiatan intelektual pra-Islam di luar Arabia yang berperan besar memajukan pendidikan di dunia Muslim dapat digambarkan sebagai berikut. Beberapa kota yang dimaksud adalah Athena, Alexandria, Edessa, Haran, Nibis, Jundi, Saipur, dan India. Sejarah perkembangan studi Islam di dunia Barat. Pada masa Renaissance, abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi lamanya adalah masa di mana peradaban Barat menuai kebangkitan, sementara peradaban Islam mengalami stagnasi. Renaissance membawa perubahan baru bagi dunia Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi, dan perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Sebagaimana kita ketahui, di masa kejayaan Islam, Andalusia atau yang lebih dikenal sebagai Spanyol pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan salah satu kemajuan dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Terbukti dengan adanya beberapa universitas Islam yang didirikan, seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Sejarah studi Islam di Indonesia. Menurut Syafi'i Ma'arif dalam M. Muniran menyatakan bahwa dalam perspektif sejarah, studi Islam dapat dilihat dalam 4 dimensi waktu: periode klasik, pra-modern, modern, dan neo-modern. Studi Islam yang paling kaya adalah studi Islam klasik yang telah membuahkan karya-karya besar dalam filsafat, sastra, tasawuf, fikih, dan usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah periode produktif ini sekitar 6 abad lamanya, dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi. Secara intelektual, periode ini tidak sunyi dari polemik, benturan pendapat, dan sengketa teologis. Benturan pendapat itu kadang begitu ganas hingga etika Al-Quran tentang persaudaraan imani bukan saja dilanggar, bahkan telah diabaikan sama sekali. Sejarah studi Islam di Indonesia. Menurut Syafi'i Ma'arif dalam M. Munir menyatakan bahwa dalam perspektif sejarah, studi Islam dapat dilihat dalam 4 dimensi waktu: periode klasik, para modern, dan neo-modern. Studi Islam yang paling kaya adalah studi Islam klasik yang telah membuat karya-karya besar dalam filsafat, sastra, tasawuf, fikih, dan usul fikih, ilmu kalam. Dan secara periode produktif ini berlangsung sekitar 6 abad, dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi. Secara intelektual, periode ini tidak sunyi dari polemik, bantuan pendapat, dari sengketa teologis. Benturan pendapat itu kadangkala begitu panas hingga etika Al-Quran tentang persaudaraan imani
bukan saja dilanggar, bahkan telah diabaikan sama sekali. Sejarah studi Islam atau kajian Islam dirasa Islamic Studies di Indonesia. Di sini lebih difokuskan atau bahkan dikhususkan pada fenomena studi Islam secara formal dan tentu dinamika yang ada di dalamnya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam PTKI atau yang sebelumnya disebut dengan Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI untuk keperluan deskripsi secara komprehensif atau menyeluruh, sekaligus dinamika progresif yang ada pada masing-masing dekade. Pembahasan ini dibuat dalam bentuk periodisasi sejak tahun 1970-an sampai dengan sekarang, yang secara teoritis kemudian dibagi atas 4 periode, yaitu periode studi Islam tahun 1970-an, tahun 1980-an, tahun 1990-an. Periode Islam ini pada 2 dekade belakangan ini seringkali ada anggapan dari banyak pilihan bahwa studi mengenai masalah metodologi di perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI tentu pertama, metodologi dalam studi Islam atau penelitian agama Islam baru dimulai pada tahun 1970-an. Tentu saja dianggapan seperti ini dirasa penuhnya keliru dan tidak pula mutlak benar. Anggapan tersebut bisa dibenarkan sepanjang yang dimaksud adalah metodologi atau penelitian yang diajarkan secara berdiri sendiri dalam pengertian bukan menjadi suatu bagian dari mata kuliah tertentu. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari saya. Banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.